Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot dimanapun berada, respon Presiden Prabowo Subianto terhadap isu dugaan ijazah palsu Jokowi menimbulkan berbagai reaksi di tengah-tengah masyarakat, terutama dari kalangan yang menaruh harapan besar pada integritas pemimpin nasional. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo tampak enggan mengomentari secara tegas atau secara terbuka mengenai tuduhan tersebut. Sikap ini bisa ditafsirkan sebagai langkah politis yang sangat hati-hati, namun juga berpotensi menimbulkan kesan ambigu terhadap komitmennya pada penegakan etika dan transparansi dalam kepemimpinan beliau. Sebagai tokoh nasional yang sebelumnya pernah menjadi rival politik Jokowi dan kini bersekutu dalam pemerintahan, serta pencalonan Pilpres 2024 silam, Presiden Prabowo berada dalam posisi yang sangat kompleks. Keengganannya untuk merespon secara substantif bisa dimaklumi sebagai bentuk menjaga stabilitas politik dan koalisi. Namun dari sudut pandang publik yang kritis, teman-teman, sikap ini bisa dianggap sebagai pengabaian terhadap pentingnya klarifikasi atas tuduhan serius yang menyangkut keabsahan legalitas seorang kepala negara. Nah, dalam konteks demokrasi yang sehat, seorang pemimpin seharusnya tidak menghindar diri dari isu-isu yang menyangkut integritas, bahkan jika melibatkan sekutu politiknya sendiri. Ketika tuduhan serius seperti dugaan ijazah palsu muncul, publik layak mendapatkan penjelasan terbuka dan sikap tegas dari para elit politik, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Nah, untuk menjunjung prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, diam bukan lagi pilihan netral dalam kasus seperti ini. Diam bisa terbaca sebagai pembiaran, teman-teman. Namun, Presiden Prabowo sudah memberikan klarifikasi. Nah, dalam hiruk pikuk politik nasional, isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo ini bukan sekedar gosip murahan. Ini adalah tuduhan serius yang menyentuh inti dari kredibilitas seorang kepala negara. Namun ironisnya, di tengah derasnya tuntunan dan tuntutan publik akan kejelasan, Presiden Prabowo Subianto, sosok yang dulu lantang mengkritik Jokowi dan kini jadi bagian dari lingkar kekuasaan, memilih diam begitu saja. Nah, bagi publik, teman-teman, yang masih peduli pada integritas dan akuntabilitas pemimpin, sikap Prabowo ini tidak bisa dimaklumi begitu saja gitu. Nah, diam dalam situasi seperti ini bukanlah bentuk kebijaksanaan, tapi sebuah pengkhianatan terhadap nurani rakyat. Presiden Prabowo Subianto yang selama ini menjual citra nasionalis, tegas dan berani, justru menunjukkan wajah pragmatis yang lebih peduli kepada kepentingan politik jangka pendek ketimbang membela kebenaran dan rakyat Indonesia secara jangka panjang gitu. Tapi sekali lagi Presiden Prabowo sudah memberikan klarifikasi. Nanti kita sampaikan kepada teman-teman semuanya. Nah, ketika tuduhan sekritis ini juga hanya disambut dengan sikap bungkam dan pengalihan isu, rakyat patut curiga. Apakah semua ini hanya panggung sandiwara kekuasaan? Apakah idealisme yang selama ini dikumandangkan hanya alat kampanye belaka? Nah, rakyat sudah muak dengan elit politik yang mendadak tuli saat kekuasaan mereka terancam. Jika Presiden Prabowo Subianto misalnya, teman-teman, benar-benar ingin dihormati sebagai pemimpin masa depan, beliau harus menunjukkan bahwa kebenaran lebih utama daripada loyalitas buta. Nah, jika tidak, sejarah akan mencatat bahwa ketika keadilan dipertaruhkan, Presiden Prabowo Subianto kemudian memilih diam, dan bagi rakyat itu adalah bentuk pengkhianatan paling telanjang, teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi yang sempat menggemparkan publik ini tak hanya karena menyangkut integritas seorang kepala negara, tapi juga karena minimnya respons dari tokoh-tokoh penting. Salah satunya Presiden Prabowo Subianto. Ini agak lambat sebenarnya. Nah, sebagai sosok yang kini berdampingan dengan Jokowi dalam koalisi pemerintahan sekaligus calon presiden yang diusung untuk melanjutkan estafet kepemimpinan, publik tentu berharap Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap yang tegas terhadap isu yang menyangkut kepercayaan rakyat. Namun sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya, teman-teman. Presiden Prabowo Subianto diduga cenderung memilih diam atau memberikan jawaban normatif yang terkesan menghindar. Nah, hal ini memicu kekecewaan di kalangan masyarakat yang selama ini menganggap dirinya sebagai tokoh nasionalis dan tegas gitu. Nah, bagi yang menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa kepentingan politik lebih diutamakan daripada kepentingan publik. Rakyat tidak butuh jawaban basa-basi, Pak Presiden. Mereka menginginkan transparansi, keberanian untuk bersikap, dan keteladanan moral.
Ketika pemimpinnya hanya memilih aman dan membungkam diri dalam isu yang menyangkut kredibilitas jabatan tertinggi di negeri ini, maka semakin kaburlah batas antara pragmatisme politik dan pengkhianatan terhadap idealisme. Nah teman-teman, Presiden Prabowo Subianto seharusnya sadar bahwa kepercayaan publik dibangun bukan hanya lewat pidato atau slogan nasionalis, tapi lewat sikap nyata dalam menghadapi masalah yang menyangkut keadilan dan kebenaran. Jika isu sebesar ini saja diabaikan, bagaimana publik bisa yakin bahwa beliau akan berpihak kepada rakyat dalam menghadapi persoalan yang jauh lebih besar di masa-masa yang akan datang? Lalu bagaimana Bung Rocky Gerung memberikan tanggapan yang kritis terhadap sikap Presiden Prabowo Subianto berikut ini yang sudah menanggapi dan memberikan respon terhadap isu dugaan palsu ijazah Jokowi? Oke, kita simak bareng-bareng teman-teman. Masalah ijazah persoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ini ada wartawan banyak ya. Forum Purnawirawan Polisi dan TNI mengusulkan supaya Wakil Presiden itu diganti. Tak lama setelah itu muncul namanya Persatuan. Jadi kalau sebelumnya itu ada forum, maka muncul yang namanya Persatuan Purnawirawan TNI dan Polri, yang dimana dalam pernyataan sikapnya ada 5 poin yang itu sangat mengindikasikan bahwa Persatuan Purnawirawan TNI dan Polri ini memberikan dukungan politik secara penuh kepada duet Prabowo dan Gibran. Pernyataan sikap elemen-elemen masyarakat yang berbeda, saya kira ini adalah perkara biasa dalam demokrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bicara tentang panggung politik kita yang belakangan ini cukup diwarnai oleh perbedaan sikap politik para purnawirawan TNI dan polisi. Jadi beberapa waktu yang lalu muncul forum namanya Forum Purnawirawan TNI dan Polisi, di mana mereka itu menyampaikan 8 poin pernyataan sikap yang salah satunya adalah mengusulkan kepada MPR supaya wakil presiden itu diganti karena dinilai cacat secara prosedur demokrasi yang terkait dengan putusan MK beberapa waktu yang lalu terkait dengan syarat umur pencalonan presiden dan wakil presiden. Itu adalah dalil yang kemudian membuat Forum Purnawirawan Polisi dan TNI mengusulkan supaya wakil presiden itu diganti. Tak lama setelah itu muncul namanya Persatuan. Jadi kalau sebelumnya itu ada forum, maka muncul yang namanya Persatuan Purnawirawan TNI dan Polri, yang dimana dalam pernyataan sikapnya ada 5 poin yang itu sangat mengindikasikan bahwa Persatuan Purnawirawan TNI dan Polri ini memberikan dukungan politik secara penuh kepada duet Prabowo dan Gibran. Begitu banyak media yang kemudian menulis dengan judul yang saya kira menjadi headline, Persatuan Purnawirawan TNI dan Polisi mendukung pemerintahan Prabowo dan Gibran. Media online, media cetak, ataupun televisi mengquote bagaimana Persatuan Purnawirawan TNI dan Polisi ini mendukung sepenuhnya pemerintahan Prabowo dan Gibran. Saya tertarik dalam konteks itu. Kira-kira poin apa saja yang sebenarnya disampaikan oleh Persatuan Purnawirawan TNI dan Polisi ini yang kemudian disebut sebagai bentuk dukungan politik kepada Prabowo dan Gibran ya. Pertama misalnya, di antara 5 poin itu mari kita bacakan satu persatu. Poin pertama yaitu pengakuan bahwa wadah purnawirawan TNI dan Polri yang resmi itu adalah PBABRI, ada PPAL, ada PPAU, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi poin ini sepertinya ingin mengatakan kalau ada wadah purnawirawan lain di luar yang sudah disampaikan ini, maka bukan dianggap sebagai wadah resmi dari Forum Purnawirawan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, yaitu penegasan bahwa soliditas TNI dan Polri, saya ulangi, penegasan bahwa soliditas TNI dan Polri merupakan jaminan bagi keutuhan NKRI. Ini adalah poin yang cukup normatif yang saya kira memang TNI dan Polri dianggap bagian dari salah satu pilar penting untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Poin yang ketiga, penegasan bahwa purnawirawan TNI dan Polri tetap setia, taat pada konstitusi, berpedoman pada Sabta Marga, dan Tribata.
Ini adalah penegasan bahwa purnawirawan TNI dan Polri itu taat kepada konstitusi, kemudian berpedoman pada Sabta Marga dan Tribrata. Yang keempat, dukungan penuh terhadap program pemerintah sesuai dengan astacita Presiden Prabowo. Jadi kalau Forum Purnawirawan TNI dan Polri sebelumnya memang mendukung program-program pemerintah yang disebut dengan astacita, tapi ada pengecualian, kecuali pembangunan IKN. Tapi kalau persatuan soal purnawirawan TNI dan Polri ini, mereka mengatakan bahwa mendukung secara penuh program pemerintah sesuai dengan astacita Prabowo Subianto. Yang kelima, ajakan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung kelancaran pembangunan nasional. Jadi 5 poin inilah yang kemudian ditafsirkan oleh publik, termasuk pemberitaan media cetak, media online, termasuk juga televisi yang disebut sebagai penegasan bahwa ada purnawirawan lain, namanya Persatuan Purnawirawan TNI dan Polisi, yang mendukung secara penuh soal bagaimana duet antara Prabowo dan Gibran. Meski tidak ada satupun poin yang secara eksplisit menyatakan duet antara Prabowo dan Gibran, tapi kalau melihat poin per poin, misalnya bahwa mendukung secara penuh program pemerintah sesuai dengan astacita, itulah yang kemudian ditafsirkan sebagai include. Kalau bicara tentang program pemerintah astacita, ya tentu tanpa ada pengecualian sekalipun. Tapi agak berbeda dengan Forum Purnawirawan sebelumnya, bahwa yang sebelumnya itu kan memberikan catatan-catatan kritis bahwa IKN itu jangan dilanjutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang antara Forum Purnawirawan dengan Persatuan Purnawirawan itu ada sesuatu yang sangat berbeda. Kalau Forum Purnawirawan, yang saya kira di situ memang ada kritik-kritik dan masukan-masukan serta pernyataan sikap yang memang sepertinya mengarah kepada Gibran dan... Yang pertama tentu saya tanya ke Mas Yakub dulu. Tadi Pak Jokowi bilang bahwa ini sebenarnya masalah ringan. Tapi pada akhirnya keputusannya adalah melaporkan para terlapor dan dibawa ke ranah hukum. Kenapa ini begitu mengusik Mas Yakub? Dan kenapa ini yang dipilih? Iya Mbak Friska, jadi perkara ini sebenarnya sudah berjalan dari tahun 2023. Sudah ada juga beberapa perkara di pengadilan, di mana di situ juga yang menggugat juga gugatannya tidak diterima ya. Dalam arti ya, kalau mungkin dari pihak sana juga bilang belum sampai pembuktian dan lain-lain, ya intinya yang mereka mintakan kepada pengadilan tidak diterima. Kemudian Pak Jokowi sekarang sudah bukan lagi presiden. Beliau mungkin berpikir dahulu, ya mungkin ketika saya presiden, ya mungkin saya memiliki pertimbangan yang sangat panjang untuk tidak melaporkan atau tidak menempuh jalur hukum. Tapi sekarang ini beliau bukan lagi seorang presiden. Beliau sudah purna tugas dan ternyata masalah ini bukan yang mereda, makin menjadi-jadi. Makin menjadi-jadi, makin liar, dan sudah berpotensi juga memecah belah bangsa. Bahwa reputasi bukan Pak Jokowi pribadi, reputasi dan nama baik rakyat Indonesia juga dipertaruhkan. Bayangkan saja dibuat seakan-akan presiden yang sudah menjabat 10 tahun, dipilih langsung oleh rakyat, ternyata seakan-akan ijazah palsu. Ini tentunya kehebohan bukan nasional tapi internasional juga tentunya, kalau dibiarkan. Oleh karena itu Pak Jokowi dengan tentunya tidak mudah juga pertimbangannya, datang sendiri menggunakan hak hukumnya secara pribadi, dan ini juga suatu pembelajaran hukum juga, memperjelas bahwa semua orang itu adalah equal di hadapan hukum, dan melapor sendiri, dan sekarang menyerahkan semuanya ke pihak hukum. Oke, ada masalah dignity dan legitimasi di situ. Gimana Mas Roy, kok tetap sih kekeh? Bukan kekeh, ya memang kalau fakta harus dikatakan fakta, kalau tidak katakanlah tidak. Kenapa yakin kalau itu fakta? Ya karena teknologi sudah bisa membuktikan. Ini sih santai aja, kayak zaman dulu kala orang mungkin mengenal penemu listrik gitu, atau penemuan itu misalnya adalah Alva Edison waktu itu. Kemudian Tesla, ya, itu sempat Tesla itu tidak berhasil mendapatkan patentnya karena waktu itu belum ada teknologi yang bisa membuktikan. Akhirnya dibuktikan bahwa dialah pemenang patennya, tapi dia sudah nggak bisa lagi menikmati. Jadi ya identik aja, kayak sama misalnya sekarang. Kalau di Mesir itu Mbak, itu orang dulu nggak ngerti wajahnya Faraoh itu kayak apa. Oke, yang dimaksud dengan konteksnya kasus Pak Jokowi ini apa? Nah gini, jadi teknologi itu bisa membongkar apa yang mungkin tidak bisa ketahuan di masa lalu. Jadi apa yang sudah dibuat di masa lalu mungkin lolos saja. Tapi begitu ketahuan di masa sekarang, nah baru. Ini mirip dengan ijazahnya J.S. Saragih dulu ya di Simalungun.
Itu waktu dia proses bupati sah-sah saja. Tapi begitu diverifikasi di gubernur dia kena. Jadi sebenarnya santai aja, teknologi lah jawabannya. Mas Yakub, kayaknya Mas Roy yakin betul kalau itu fakta. Ya tentunya tidak apple to apple ya, apalagi ngomongin teknologi Tesla dan lain-lain dengan ijazah ini. Yang tadi juga mungkin Mas Roy menyinggung diverifikasi di KPU ternyata tidak berhasil. Buktinya punya Pak Jokowi sudah diverifikasi oleh KPU lolos. Ditambah lagi diverifikasi oleh UGM, kampus yang mengeluarkan langsung lolos juga. Yang non formalnya teman-temannya sampai berkumpul menunjukkan semua foto-foto dan lain-lain. Ternyata terbukti. Tapi masih juga ada pihak-pihak yang masih mencoba untuk meragukan itu dan menuduh seakan-akan itu palsu. Itu yang sangat disayangkan, Mbak Friska. Kenapa akhirnya Mas Yakub dan tim melaporkan Mas Roy CS? Kenapa harus dilaporkan dengan pencemaran nama baik, fitnah, dan UIT? Ya tentunya kembali mungkin saya klarifikasi sedikit. Untuk terlapornya ini semua masih dalam penyelidikan. Namun memang ada beberapa objek pelaporan yang kita sampaikan yang kemudian juga di situ diduga ada dilakukan oleh beberapa pihak tentunya kan. Nah, yang dilaporkan itu Mbak Friska adalah peristiwanya oleh Pak Jokowi. Yang mana nanti biar penyelidik dan penyidik lah yang nanti melakukan investigasi, mendalami dan melihat apakah ada tindak pidananya dan siapa yang melakukan. Jadi peristiwanya kita laporkan. Peristiwanya, siapanya ini kan tapi mengarah ke Mas Roy, kalaupun iya siap. Ya nggak apa-apa, itu kan kado terbaik untuk hari keterbukaan informasi publik. Maksudnya gimana? Tanggal 30 April kemarin itu kan sebenarnya hari keterbukaan informasi publik, ya gitu, 30 April. Dan itu hari yang ke-17, dihadiahi oleh mantan presiden, orang yang tidak mau membuka keterbukaan informasi publiknya. Itu kan kado yang sangat bagus sekali. Tapi kalau masuk ke ranah hukum, konsekuensinya hukum juga loh. Iyalah, nggak ada masalah. Kita kan bicara dari sisi ini, judulnya, apakah akademis atau politis, ya kan? Ini pure akademis. Pernyataan bahwa itu adalah fake, ya, atau real, itu adalah statement akademik. Coba kalau ada sesuatu yang ditemukan, kemudian itu fake or real, itu adalah akademik. Memang ini dua spesies yang sebenarnya tidak apple to apple ya, tapi nggak apa-apa, kita bicara clear dari sisi akademik, ya. Sementara kalau ada yang memandangnya dari sisi hukum, ya silakan saja. Kalau Prof Kamal lihat ini sisi akademik atau hukum atau politik? Pertama, bagi saya ini satu pendidikan politik bagi masyarakat. Jadi saya menikmati ya. Kenapa itu, Prof? Saya berharap ini berlangsung dengan etis, cerdas, transparan sehingga betul-betul ini pembelajaran semakin dewasa. Yang kedua, lama-lama tapi ini juga menjadi semacam politico-tainment gitu. Kayak hiburan politik gitu. Kenapa, Prof? Mengapa disebut hiburan politik kalau dari sisinya? Karena semakin meriah, banyak orang ngomong dan masing-masing memberikan satu argumen logika yang baginya semakin menarik gitu. Tapi bagi saya sebagai orang kampus, ya saya coba mengikuti saja. Saya ingin ambil jarak dari dua-duanya. Tapi bagi saya, biarlah nanti forum adu argumen terbuka. Jadi di sini ada lembaga politik dan ada kampus. Karena yang punya otoritas itu kan kampus. Sementara polisi dapat pengaduan masalah pidananya. Nah ini kan menarik. Ini dua isu yang berbeda. Masalah pidana dan masalah keaslian. Saya bayangkan dua institusi itu nanti kerjasama ya untuk menjelaskan. Dan saya berharap jangan lama-lama deh ini, karena wasting time, wasting energy, dan lama-lama tanda kutip melelahkan. Debat ini. Meskipun politiktainment kalau kata Prof Komar, tapi ini melelahkan. Nah tapi bicara soal ini kan UGM udah klarifikasi Mas Roy, kenapa jadi soal terus, kenapa dikorek-korek terus oleh Mas Roy dan kawan-kawan? Yang harus diingat, saya tuh lulusan UGM asli, S1, S2, dan 2 teman saya, ya, Dr. Resmond dan juga Dr. Tifa, itu dua-duanya juga S1. Jadi kami itu dalam rangka cinta kampus. Kami itu sangat menyayangkan klarifikasi UGM yang sama sekali tidak perform ya. Kenapa dianggap? Iya, klarifikasinya katanya semua bukti ada, 34 bukti. Tidak ada satupun, jujur ini ya UGM ya, tidak ada satupun yang diletakkan di atas meja. Tidak ada. Dan mereka masih berdebat soal keterbukaan informasi publik. 1 jam kami baru mendapatkan skripsi. Dan akhirnya, alhamdulillah, skripsi itu bisa saya pegang, itu sebagai primary evidence. Primary evidence yang kemudian kita teliti langsung, saya bawa utilitas atau gadget yang memungkinkan untuk meriksa itu, dan disitulah makin banyak terungkap dari skripsi itu. Mulai dari hurufnya, halamannya, kertasnya, salah ketik pada nama pembimbingnya, kemudian bahkan ada tulisan
tesis padahal itu adalah skripsi untuk S1. Itu kan aneh banget. Saya jadi sangat menyayangkannya kenapa Universitas Gadjah Mada yang sangat besar dan saya cintai ini itu bisa dulu meluluskan, kalau memang itu lulus ya. Kenapa dengan skripsi semacam itu? Maka skripsi yang sudah kita pastikan itu 99,9% itu adalah palsu ya. Tidak mungkin menghasilkan ijazah yang benar. Itu aja. Oke, Mas Yakub silakan. Ya.